Satu film dengan tema lebih fresh, dengan cerita yang cukup light, tapi dieksekusi dengan cukup menyenangkan. Dan juga ini mengangkat salah satu biduan yang paling keren banget di Indonesia, yaitu siapa? Yang para fans dari Happy Asmara. Kinevox. Kita kembali di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Halo, seneng banget Selasa malam pasti ketemu sama Rau-Rau dan juga Ivan Avandi yang selalu menemani di satu program ngebahas film total ya. Tentunya hanya di Kinevox. Yeay, apa kabar Ivan? Baik, alhamdulillah. Rau, bagaimana kabar kamu? Seru banget meskipun hujan terus. Puji Tuhan masih semangat dan sehat buat nemenin Sobat Fox semua, Van. Tentunya dong, kita semua harusnya sehat. Dan juga tentunya di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas film-film yang sedang berlangsung atau sedang tayang di bioskop Sobat Fox. Bener banget. Dan ini Van, ada satu film ya yang kayaknya beda daripada yang lain. Bener banget. Di antara hantaman-hantaman film-film horor Indonesia, muncul satu film dengan tema lebih fresh, dengan cerita yang cukup light, tapi dieksekusi dengan cukup menyenangkan. Dan juga ini mengangkat salah satu biduan yang paling keren banget di Indonesia, yaitu siapa? Yang para fans dari Happy Asmara. Ini gak pernah sedih, happy terus. Yes, happy terus dan cinta terus. Betul. Dan ini yang merupakan salah satu film debut dari Mbak Happy Asmara. Dan kayaknya ini film ini bakalan buat kita nyanyi terus nih dari awal sampai akhir. Kabarnya banyak lagu-lagu baru yang diciptakan fresh demi film ini. Kita lagi ngebahas satu film yang tayang di bioskop, yaitu adalah Ambyar Mak Biar. Mantep banget ya judulnya. Bener banget. Dimainkan sama pasangan suami istri Lovebird, ada Happy Asmara, dan juga suaminya adalah Gilga Syahid. Betul. Kayaknya ini bercerita juga tentang kisah asmara yang ternyata tidak direstui oleh keluarga. Di sini ada lika-liku buat Sobat Fox semua yang pengen tahu nih gimana sih jalan untuk menjadi seorang penyanyi atau biduan. Dan ini mengangkat lagu yang memang itu lagu khas tradisi ya, lagu daerah ya. Dan ada juga latar belakang perbedaan ini, Van, perbedaan apa ya? Strata. Kemudian juga bagaimana di sini membuktikan kalau cinta itu bakal menang atau kalah sih. Nah, kita bisa temukan sama-sama. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, alangkah baiknya dulu kalau kita tonton ini dia trailernya. Hubungan ini udah gak bisa dilanjutin. Kita udahan aja, Ruh. Maksudmu? Hari, tawaran Om Mahen, kenapa gak kamu yain aja? Suaramu kan gak apik. Gak apa-apa. Katakan Gusti Argo, keluarga keraton gak pantas kalau jadi artis. Ya wis, coba kamu bikin 2 lagu baru. Kalau oke, kita bisa kerjasama. Yang saben wengi aku Dia mesti iso luwih sukses tekan Daru. Kunci niki fokus. Dia garek milih arep ngoplo apa keroncongan. Koplo enak. Dadi penonton iki luwih urip ngono lho. Emangnya jero pimpinan band iki po? Nap, kayaknya wis mulai nih dramane. Kok dhewe ngopi wae po ya? Lancang kowe. Tapi iso dipertimbangkan sih ngopi sik piye. Konco seneng di cancel. Lah bajingan tak seneng. Udah kan pinter. Mbok yo daftar PNS, apa BUMN, mesti ketompo kok. Apa ya ngene-ngene terus uripe iku. Yuk. Ikhlas. Ben ngeben rene duite. Turu neng teras kowe. Nah aku turun jopo ke turu mbek sapa? Om nggak punya pilihan, Betari. Om tidak memproduseri Konco Seneng. Aku lak wis ngomong tekan dhisik, Ru. Aja pacaran karo Betari. Hubungan kalian ki terlarang. Nyun sewu Kanjeng Gusti, ini gak fair. Terus Gusti Betari mau kawin dengan anaknya abdi dalam yang paling rendah. Kembang sing wangi go sandaran kupu-kupu. Kula nyuwun ngapunten sanget, Bu. Yen kowe isih nganggep aku iki ibumu, putuske Gusti Betari. Betari! Ayam mangker teko karo Betari sosok ngomong opportunity anyar, tapi dia nyatane PHP, Cok. Kalau kamu sukses,
kamu terkenal, nggak akan ada lagi yang peduli sama perbedaan kita. Wey, konco seneng. Ben mau motoran toh? Wah, ngasor banget. Rendah hati Om ini, Om. Bukan rendah hati, cuman lebih kita tuh punyanya motor, istilahnya tuh apa ya, Yuk? Down to earth. Bukan down to earth, tapi miskin. Ini. Itu dia. Ambiar mak biar. Bener banget Sobat Vox, satu film baru yang bisa disaksikan di bioskop dengan tema yang fresh tapi enteng dan relate dengan kenyataan di sekitar kita. Ya, dan yang Rauro paling seneng ya, Rauro tuh bisa lihat gimana sih perjalanan para band-band yang dari awal mulai dari ciptain lagu sendiri, terus juga memperkenalkan lagu sendiri, terus abis itu konflik internal yang dialami oleh mereka, kayak dimarahin sama pasangannya karena ngeband terus di duitnya. Kan selama ini juga kita mungkin mendapatkan stigma buat para pekerja seni ya di sini, khususnya anak-anak band, di mana emang prosesnya tuh nggak mudah. Kemudian karena memang tuntutan ekonomi juga, jadi seperti dipandang sebelah mata di mana orang yang memang memilih karirnya sebagai musisi. Bener gitu. banget. Apalagi di sini ada Betari ya yang diperankan oleh Happy Salma Happy Asmara. Sorry Happy Asmara dan juga Gilga Sahid sebagai Jeru di sini. Di sini ada cerita juga kisah cinta mereka itu tidak direstui karena si Betari ini berasal dari keluarga ningrat, keraton, dan Jeru ini seorang anak abdi dali paling rendah. Bener banget. Dimana banyak banget sebenarnya cobaan untuk bisa membuktikan cinta mereka berdua ini. Dan di film ini Happy Asmara bahkan sempat melakukan riset karena kan Happy Asmara aslinya Jawa Timur. Kemudian kalau kita ngomongin adat istiadat keraton kan berarti ada beberapa pakem yang memang harus diaplikasikan di film ini. Tapi so far actingnya mereka walaupun dibilang debut ini bagus banget loh. Iya kan, chemistry-nya kayaknya udah terbangun cukup lama ya. Jadi tinggal diaplikasikan ke film. Jadi itu kayak aduh real banget. Bener. Ini disutradarai oleh Mas Pugu. Jadi Mas Pugu ini adalah salah satu sutradara yang memang selama ini mengangkat film-film tema lokal gitu. Iya, benar banget. Jadi makanya dieksekusi dengan cukup baik, cukup light, tapi dengan gojekan-gojekan fresh dari Erik Estrada dan teman-temannya tadi, itu juga cukup membangun suasana sih. Jadi kayak membuat film ini nggak boring gitu. Bener banget. Dan buat Sobat Vox semua yang kayaknya kayak pengen tahu nih musik campur sari kayak apa, di film ini juga kita kayak diperkenalkan ya tentang bagaimana sih musik campur sari. Betul. Terus abis gitu mengangkat seperti apa sih musik campur sari ini diciptakan, dan ternyata itu banyak banget berangkat dari kisah kehidupan pribadi kisah asmara, keadaan lingkungan, kayak perbedaan gitu-gitu dan situasi hidup, dan kayaknya menarik banget sih. Ini kayaknya pertama kali ya film Indonesia ngangkat tentang kisah kehidupan band atau penyanyi yang latar belakangnya campur sari lokal gitu ya. Dan sepertinya menarik juga kalau ternyata film ini memang dieksekusi dengan semi drama musikal ya, karena si Happy Asmara kan memang basicnya penyanyi. Kemudian di film ini juga ada beberapa part yang mengharuskan para pemainnya untuk tampil bernyanyi, entah si Jeru bersama dengan konco seneng bandnya itu, kemudian juga si Happy Asmara yang menceritakan keluh kesahnya lewat lagu. Tadi seperti kita lihat dia sedang berjalan di Selasar, di itu deh pokoknya, di menuju ke daerah kamar itu sambil bernyanyi cerita. Bener gitu banget. Jadi ini kayak hampir film semi musikal ya. Bener. Jadi lagu-lagu baru yang diciptakan juga membuat film ini menjadi film yang cukup layak untuk ditonton dengan tema yang tidak begitu berat, karena di akhir tahun ini kita sudah dihantam dengan berbagai kerjaan-kerjaan yang berat. Jadi kita nontonnya enteng-enteng aja ya. Dan kamu tahu gak sih Mas Pugu PS Atmaja ini kan sebelumnya tuh kayak nyutradarain apa sih Tenggelamnya Kapal Fandi, terus abis gitu Surah Cinta Untuk Kartini. Itu kan film-film yang cukup serius ya. Betul. Dan di film ini tuh ternyata banyak banget apa joke-joke-nya. Maksudnya Raura tuh kayak ini juga film komedi gitu loh. Karena kan ngangkat apa latar belakang Jawa, terus habis gitu kekonyolan para pemain-pemain bandnya yang lain gitu. Dengan bahasa-bahasa yang memang secara verbal cukup plus ya. Iya benar. Cuman ini masuk semua kalangan, terutama yang punya background Jawa nih Sobat Vox Art.
atau mungkin dari adat yang memang tahu bahasanya, karena secara dialog mungkin menggunakan bahasa Indonesia tapi ada beberapa lawakan yang menggunakan bahasa Jawa gitu. Bener banget. Itu aduh pokoknya buat Sobat Fox semua langsung cus aja ke bioskop untuk menonton film ini. Betul. Dan jangan lupa ajak juga teman-temannya karena ini film ini kayaknya ini ya bisa 13 plus ya. Betul. Dan juga pasti ada jok-jok yang menarik. Dan kayaknya pas pulang Sobat Fox semua bakalan bersenandung dengan lagu-lagu barunya Happy Asmara. Itu dia. Bisa tahu deh Happy Asmara bakal melantunkan lagu apa aja di film ini. Yang jelas di episode kali ini kita masih akan ngebahas film berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tema-tema yang happy karena ada Happy Asmara. Apakah juga akan happy pada berikutnya? Kayaknya kita tonton dulu yang melewat satu ini. Bener banget, karena Raura juga lihat ya diskusinya kok penuh dengan kontroversi. Dan meskipun film ini sebenarnya ekspektasinya cukup tinggi, karena nggak cuma 1 atau 2 orang aja ini yang udah nungguin, tapi banyak banget yang nungguin.